Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto berikut dengan berita-berita terbaru di market kripto gitu ya. Dan akan ada yang cukup menarik dan cukup besar sebenarnya ya, pengumuman yang cukup besar. Dan mungkin ini bisa menjadi sesuatu yang besar karena market bisa dibilang relatif lebih sideways, lebih pasif selama beberapa hari terakhir gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka video update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like, ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam video. Untuk hari ini kita lihat keadaan market kriptonya dulu ya, seperti biasa. The global crypto market cap di sekitar 1,96 triliun dolar, naik sedikit 0,19% ya. Bitcoinnya bagaimana? Kita lihat Bitcoin relatif cukup positif. Kita lihat Bitcoin di level 42.800. Kita akan melihat apakah Bitcoin bisa ke 43.000 nih, mungkin dalam beberapa hari ke depan ya. Ethereum juga mengalami kenaikan. Ya, kalau kita lihat untuk altcoin bagaimana, altcoin rata-rata sebenarnya hanya tidak terlalu signifikan ya, tapi ada satu yang cukup signifikan, yaitu adalah ZeroX atau ZRX gitu ya tokennya. Nah, ini ada pengumuman besar dari ZRX sendiri. Kenapa? Karena dia bisa naik, dan ini memang ada relasi tentang event yang akan kita bahas gitu ya di video kali ini. Untuk yang mengalami penurunan bagaimana? Ada StepN GMT 14% karena memang naiknya cukup besar. Ada ApeCoin juga mengalami penurunan, dan ini ApeCoin saya rasa masih cukup menarik kalau teman-teman melihat kesempatan gitu ya. ApeCoin sempat kita bahas di video terakhir juga nih ApeCoin gitu ya. Saya rasa masih cukup menarik, bisa dipantau. Ada Loopring, ada Glimmer, Arweave, dan lain-lainnya. Untuk Fear and Greed bagaimana? Untuk Fear and Greed Index kita di level Fear 27. Jadi untuk sentimen memang masih ketakutan gitu ya. Dan kalau kita lihat untuk berita terbaru, ada beberapa hal. Salah satunya kita mulai dari ini, Morgan Stanley. Morgan Stanley salah satu bank terbesar ya di dunia, di mana dia ada bahas tentang crypto could become more widely used as a currency gitu. Jadi ini yang bisa bilang yang bahas ini adalah Morgan Stanley, sebuah bank, dan dia bisa bilang bahwa kripto ini bisa menjadi suatu cryptocurrency ya, yang kalau untuk sekarang memang lebih orang melihat kripto ini sebagai suatu aset, atau kalau di Indonesia sendiri adalah sebagai komoditas gitu ya. Partnership with physical stores are a significant milestone in the evolution of Bitcoin as a medium of payment. Jadi memang kalau untuk sekarang kita bisa lihat kripto ini belum terlalu dipakai sebagai mata uang atau untuk alat transaksi lah gitu ya, karena orang-orang lebih memilih untuk memakai fiat money yang sudah terbiasa gitu. Sedangkan kripto ini kan ada gas fee dan mungkin orang-orang belum terlalu familiar. Tapi ini berhubungan juga dengan video yang kita sempat bahas beberapa hari terakhir di sini. 2 pengumuman besar di market kripto kalau tidak salah ya. Nanti saya linkin di deskripsi, di mana kita udah bahas tentang salah satu pengumuman yang besar sekali. Makanya di sini kita bahas 2 pengumuman besar, yaitu adalah yang berhubungan dengan si Strike. Strike ini adalah partnership yang dia berpartner dengan beberapa shopping toko-toko gitu ya di Amerika sendiri, dan mereka accept Bitcoin payments. Jadi ini mungkin menjadi salah satu pemulainya lah gitu ya. Jadi ini baru awal mulanya. Nanti kita lihat perkembangannya bagaimana juga untuk hal ini. Akan cukup menarik untuk beberapa tahun ke depan sih kalau menurut saya ya. Dan yang kita akan bahas adalah sebenarnya lebih ke arah untuk ini, Coinbase gitu ya, dimana Coinbase ini baru saja dia rilis Coinbase NFT-nya, dan memang ini sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang juga kapan Coinbase NFT akan keluar, dan akhirnya ini keluar walaupun ini masih beta, jadi masih tahap percobaan, tapi sudah bisa available. Teman-teman mungkin bisa, kalau yang tertarik, penasaran, cek aja nih nft.coinbase.com. Kita lihat sendiri trailernya ya. Kita ulang dari awal. Nah, kira-kira ini adalah trailernya Coinbase, di mana nanti teman-teman bisa lihat fiturnya sedikit berbeda gitu ya dengan marketplace NFT yang biasa. Nah, kira-kira seperti itu trailernya di sini. Nah, kalau kita lihat reviewnya ya, kita pause di sini. Nah, kita lihat Coinbase NFT. Nah, ini adalah Coinbase NFT-nya sudah available. Teman-teman bisa bikin account juga. Dan ini memang tujuannya adalah lebih ke arah untuk tempat jual beli NFT. Tapi ada beberapa hal yang unik terhadap Coinbase ini juga. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih partnership-nya yang sempat kita bahas, di mana hari ini kalau teman-teman perhatikan ya,
0x atau ZRX gitu yang mengalami kenaikan. Nah, pertanyaannya kenapa dia bisa naik 42% nih, signifikan sekali. Jawabannya adalah memang dia ini lagi kerjasama juga dengan Coinbase NFT. Jadi pas Coinbase keluar, dia juga kerjasama gitu ya, karena memang 0x ini bisa dibilang membantu untuk membuatnya Coinbase NFT. Dalam apa? Dalam hal untuk efisiensi lah, untuk lowest transaction cost. Jadi lebih murah secara harga transaksinya gitu ya. Jadi ini partnership dengan 0x dengan Coinbase NFT, kira-kira seperti itu. Nah, fiturnya ini saya sendiri sebenarnya belum mulai coba untuk transaksi, tapi kalau dari beberapa hal ya, ini dari si Yano, dia ada review di mana dia ada bahas Coinbase didn't launch an NFT platform. Jadi dia bukan launching tempat jual beli NFT istilahnya ya, tapi dia launch Web3 Instagram. Jadi Instagram yang bergerak di bidang Web3. Dan memang teman-teman udah familiar pastinya tentang Instagram ya. Hampir semua orang mungkin mempunyai Instagram. Dan memang kalau kita lihat dari fitur-fiturnya, kalau teman-teman perhatikan dari tadi trailernya di sini, memang tidak salah juga di mana ada fitur untuk komen, orang-orang bisa komen, orang-orang bisa reply dan lain-lainnya gitu ya. Dan orang-orang juga bisa membuat account-nya lah masing-masing ya. Tapi mungkin ini lebih ke arah showcase NFT teman-teman gitu ya. Ada accounts, nih ada Brian Armstrong, dia adalah CEO dari Coinbase, Gary V, dan lain-lainnya gitu. Nah ini seperti ini, hampir mirip sih sebenarnya kalau kita perhatikan, mirip dengan Instagram juga, kira-kira seperti itu. Dan ya, itu untuk update Coinbase NFT, dan ini besar. Nanti kita lihat apakah dengan adanya launching Coinbase NFT justru bisa menggerakkan market crypto juga ya, kayak yang selama beberapa hari terakhir ini relatif lebih stabil atau stagnan bisa dibilang. Blockworks ini juga ada pengumuman yang cukup besar. Goldman Sachs expect Apple to launch its metaverse product in early 2023. Apple sebagai salah satu perusahaan teknologi ternama gitu ya di dunia, Goldman Sachs bilang mungkin Apple akan membuat metaverse produknya, walaupun ini belum ada official statement dari Apple. Dan kalau menurut saya sendiri, metaverse ini masih sangat-sangat baru, jadi kita belum tahu apakah metaverse Apple ini bakal yang mendominasi market atau tidak gitu, karena memang industrinya masih baru sekali gitu. Jadi ini untuk Blockworks cukup positif sebenarnya, karena early 2023 atau awal 2023 itu sebenarnya tinggal beberapa bulan lagi gitu kalau teman-teman perhatikan, bayangkan gitu ya. Ada yang menarik juga sebenarnya, ini mungkin salah satu alasan kenapa Bitcoin sedikit mengalami penguatan. Mungkin ini karena adanya bukan statement, tapi ini lebih karena cek Tesla quarter 1 2022 earnings report. Jadi ini financial statement gitu ya, financial statementnya di mana Tesla ini kan, kalau teman-teman familiar, bahwa Tesla memang mempunyai beberapa Bitcoin gitu ya, beberapa Bitcoin di balance sheetnya dia, di neracanya dia. Dan yang good newsnya apa? Yang good newsnya bahwa Tesla ini belum menjual Bitcoinnya gitu. Jadi orang-orang lihat, wah ternyata Tesla ini masih hold Bitcoinnya, dan ini mungkin menjadi salah satu sentimen yang bagus juga. Dan memang saya rasa kalau misalnya perusahaan membeli Bitcoin ini bukan untuk short term sebenarnya, tapi mereka melihat atau invest untuk long termnya bagaimana ke depannya untuk Bitcoin, mulai memasukkan ke dalam financial statementnya gitu. Jadi ini yang teman-teman bisa perhatikan juga. Lalu sebenarnya ada berita terakhir ya, ini dari Terra. Teman-teman pasti sudah familiar dengan Terra gitu ya, dimana ini beberapa jam yang lalu gitu ya, dimana Terra ada sempat bilang things are gonna get spicy real soon gitu. Artinya ini bakal ada sesuatu yang terjadi lah gitu ya. Dia ada bilang ini sebenarnya bears beware, jadi orang-orang yang suka maunya Bitcoin untuk mengalami penurunan lah kira-kira ya, bears beware. Ada USD, ada Bitcoin juga. Dan memang setelah dia tweet ini, Bitcoin sedikit mengalami penguatan. Mungkin salah satu alasannya adalah Terra mulai kembali membeli Bitcoin lagi gitu ya. News yang sempat kita bahas juga di beberapa video terakhir. Jadi itu keadaan market crypto untuk hari ini dan berita-berita terbarunya. Sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikalnya, tapi kembali lagi disclaimer on semuanya, and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kalau untuk sekarang bagaimana? Kalau untuk sekarang memang sesuai dengan ekspektasi kita, dimana kita sempat bahas ini Bitcoin kemungkinannya tidak turun ke sini, walaupun sempat kita bahas nih sepertinya ada kemungkinan, tapi setelah kita lihat bounce-nya cukup bagus, volumenya cukup besar, jadi kemungkinan besar dia akan mengalami penguatan. Dan memang benar selama beberapa hari terakhir Bitcoin kembali mengalami penguatan. Dan bahkan ini kalau teman-teman perhatikan ya, exponential moving average-nya sempat crossing kembali ya. Tapi kalau untuk sekarang kita lihat lagi, ini kembali lagi mulai membentuk mau crossing kembali, jadi langsung double cross selama beberapa hari terakhir. Jadi ini sentimen yang cukup bagus untuk Bitcoin sendiri. Nah pertanyaannya bagaimana? Nanti kita bahas skenario yang saya lihat untuk Bitcoin juga. Apakah Bitcoin akan terus
naik atau bagaimana gitu ya. Kalau untuk sekarang sebenarnya cukup bagus. Kita sempat bilang untuk resisten terdekatnya memang sekarang di level ini ya. Di level 42.300 yang di kotak warna kuning ini. Karena kita sempat bahas di sini ada resistennya, di sini ada resistennya, di sini juga ada sempat menjadi support lah bisa dibilang ya. Dan sekarang ini Bitcoin lagi berusaha untuk breakout. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia bisa breakout atau tidak. Kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam mungkin ya di sini, kita lihat memang nih kita sempat ada rejection sedikit ya. Kita lihat dari sini sempat ada rejection, memang benar berarti ini adalah resisten kuatnya. Rejection, pump, gak kuat, ternyata dia turun lagi. Tapi ini selama beberapa jam terakhir dia mengalami penguatan, atau mungkin hari ini gitu ya mengalami penguatan. Ini sempat kita mau breakout di atas 42.900, berusaha untuk testing level 43.000, tapi sepertinya belum kuat gitu ya. Jadi mungkin untuk beberapa hari ke depan saya rasa mungkin market akan masih lebih ke arah sideways dulu sih gitu ya. Mungkin dia akan sedikit konsolidasi. Tapi saya masih cukup positif, mungkin ada kemungkinan besar Bitcoin ini ya untuk tes ke level ini lagi, ke level 44 ribuan. Kenapa? Ini yang sempat kita jelaskan juga di video ini. Bukan ya, di mana nih? Crypto pump, real atau bohongan gitu ya. Dimana kita sempat bahas, kalau kita ke one day time frame ya. Dimana kita sempat bahas, nih kita delete dulu. Nah, kita sempat bahas kalau kita lihat dari secara level Fibonacci-nya ya, kita ambil dari level sini ke bawah ya. Kalau teman-teman lihat, memang kalau saya expect mungkin ada potensi dia ada strong resistance-nya itu bukan di level sekarang ya, tapi mungkin ada potensi dia di level sekitar golden ratio 0,618, itu di sekitar level 44.200-an. Jadi kalau teman-teman lihat target harga kira-kira untuk Bitcoin berapa, kemungkinan besar mungkin masih bisa naik sampai ke sekitar level ini gitu ya. Ini ekspektasi saya. Dan memang kenapa di sini kalau teman-teman perhatikan golden ratio-nya juga di sini ini menjadi level resistance-nya dia juga yang kuat gitu ya. Yang sekali nggak berhasil 2, 3, 4 kali gitu ya baru kita bisa breakout keluar dari sini, dan mungkin ada potensi kita kembali retest ke level ini, ke area ini gitu ya. Jadi bisa diperhatikan, dan dengan alhasil kalau kita lihat seperti ini mungkin ada potensi sebenarnya kita dilihat ini ya Fibonya. Mungkin ada potensi di mana dia bisa naik ke sini, mungkin konsolidasi beberapa hari dan mungkin bisa pump ke sini. Nah, pertanyaannya nanti adalah di sini. Apakah Bitcoin bisa breakout atau tidak? Karena saya rasa di sini bakal banyak orang yang juga take profit istilahnya. Kalau untuk trading, trader mungkin akan take profit di sekitar area level 44 ribuan. Karena sudah lihat bahwa ini adalah potensi resisten yang kuatnya gitu. Nanti kita lihat mungkin dia akan sedikit mengalami pullback atau penurunan dulu. Dan pertanyaannya adalah pullbacknya sedalam apa gitu. Apakah dia pullback kembali breakout lagi, atau dia pullback dan ternyata mengalami penurunan lagi, dan ini hanyalah sebuah ABC correction jangka panjangnya. Itu juga bisa gitu, satu skenario untuk Bitcoin sebenarnya. Apakah kita breakout menuju cycle yang baru, atau ternyata kita naik ke level 44.500 testing di sini dan ternyata kita malah turun ke bawah, dan mungkin kita make bottom kita baru di level setelah kita hit ini istilahnya ya. Jadi mungkin ini kita panjangin baru hit di bawah sini. Itu juga salah satu potensinya. Tapi yang penting mungkin ada potensi untuk kita naik. Kira-kira itu ya. Dan itu untuk Bitcoin. Kita update sedikit untuk Bitcoin dominance bagaimana. Untuk Bitcoin dominance kembali lagi, biasanya kalau misalnya market sudah mengalami penguatan, Bitcoinnya juga mengalami penguatan ya. Kita lihat Bitcoinnya lebih kuat dari beberapa altcoin, dan alhasil Bitcoin dominance-nya mulai naik lagi. Dan ini memang sesuai cycle yang teman-teman harus tanamkan juga gitu ya untuk di crypto. Apalagi untuk pemula, di mana cycle ini, siklus untuk menuju alt season biasanya akan mulai dari Bitcoin. Habis dari Bitcoin kemana nih pumpingnya? Biasanya akan mulai ke Ethereum dan mulai ke kripto-kripto besar, large caps namanya, baru nanti ke kripto-kripto kecil. Biasanya cycle-nya seperti itu. Jadi ini harus kita ingatkan juga. Nah, selanjutnya kita tes sedikit juga ke USDT dominance, di mana ini dominasi untuk stablecoin ya. Dan kita lihat juga untuk USDT dominance-nya juga sudah mengalami penurunan ya. Ada sedikit mengalami penurunan, sempat kena resisten di sini. Jadi tandanya apa? Tandanya kalau kita kembali mengalami penurunan lagi, jadi ini money ya, atau uang atau fund yang di dalam stablecoin ini sudah mulai masuk lagi ke dalam market crypto yang awalnya sempat masuknya ke dalam stablecoin. Jadi dari sini kita bisa perhatikan kira-kira money flow-nya kemana gitu. Jadi ini yang cukup teman-teman bisa perhatikan. Jadi kira-kira itu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like, comment, dan subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.